Salam Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan renungan singkat kepada kita yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, saya memberikan tema kepada kita, yaitu karakter Kristus yang harus dipelihara oleh umat Kristen. Sekali lagi, karakter Kristus yang harus dipelihara oleh umat Kristen. Sebelum kita masuk ke pembahasan Bapak Ibu, mari kita melihat sekilas daripada uh, pendahuluan dari tema yang barusan saya bacakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bahwa karakter Kristus adalah kehidupan Kristus yang penuh kasih dan Roh Kudus dalam melaksanakan pelayanannya untuk memberitakan Injil. Karakter Kristus harus menjadi teladan bagi umat Kristen dalam menjalani kehidupannya di dunia nyata yang penuh kontemporer. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, karakter Kristus itu adalah menjadi uh, panduan kita sebagai orang-orang Kristen, ya, menjadi panutan kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang nyata ini Bapak Ibu. Ya. Dan selanjutnya karakter adalah kepribadian. Nah, itu juga kepribadian, sifat kita, watak, hati nurani, dan juga budi seseorang. Karakter sebagai kata benda yang merupakan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam hal ini, ya ini menunjukkan bahwa karakter itu adalah uh, menunjukkan perbedaan kepribadian kita, ya, bahwa melalui karakter itu adalah menunjukkan kepribadian, perbedaan kepribadian kita dengan orang lain. Itu artinya Bapak Ibu, ya, karakter merupakan kualitas, ya, kualitas diri seseorang atau diri kita Bapak Ibu memberikan respon bagaimana kita merespon terhadap sesuatu hal. Ya, karakter sebagai cerminan hidup seseorang akan berdampak pada cara berkomunikasi dengan orang lain, sebab karakternya akan memberikan gambaran dirinya. Ya, ini juga uh, mendorong kita atau mengingatkan kita bahwa karakter itu adalah akan terlihat dari cara kita berkomunikasi, bagaimana kita uh, menyampaikan sesuatu hal kepada sesama kita, kepada orang lain, dan itu akan tampak dari karakter kita, dari tingkah laku kita, dari gaya kita. Ya, berikutnya dengan adanya karakter seseorang dapat diketahui bahwa seseorang tersebut memiliki kualitas yang baik atau kurang baik. Ya, karakter merupakan sifat-sifat mental yang menjadi ciri khas seseorang yang mendorong untuk melakukan tindakan sebagai respon terhadap berbagai situasi yang dialaminya. Ya, dan dia juga uh, dalam hal ini juga Bapak Ibu artinya bahwa karakter itu uh, menunjukkan, ya, menunjukkan kualitas diri kita Bapak Ibu. Ya, merujuk pada kualitas diri kita apakah baik atau tidak. Ya, dengan adanya karakter maka disitulah dilihat bagaimana kualitas diri kita. Berikutnya karakter merupakan sekumpulan karakteristik psikologis yang mempengaruhi kecenderungan dan kemampuan seseorang untuk mengedepankan moralitas dan kehidupannya. Ya, dan saya juga mengutip dari pandangan Lichona yang mengatakan bahwa seseorang dapat memahami karakternya terlebih dahulu harus memiliki uh, kompetensi, kemauan dan tabit atau kebiasaan. Ya, dan dia mengatakan bahwa
dalam pandangan ini dia mengatakan bahwa seseorang harus memahami, ya kita harus memahami karakter, ya karakter terlebih dahulu, ya bagaimana dia harus memiliki kompetensi yang artinya merujuk kepada moralitas karakternya Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seterusnya, karakter Kristiani adalah sifat-sifat yang terkandung dalam ajaran iman Kristen yang harus diteladankan oleh orang-orang Kristen pada umumnya dengan memandang karakter Kristus sebagai panduan. Karakter Kristus adalah karakter yang dijiwai pengorbanan, sabar, sopan, nyali, dan shalom, dan lain-lain. Karakter Kristus harus menjadi acuan bagi orang percaya kepada Kristus dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Ya, karakter umat Kristiani merupakan identitas, ya karakter kita, karakter umat Kristiani itu juga Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen yang akan dibaca, ya atau dilihat oleh orang-orang non-Kristen khususnya, sehingga orang lain dapat menjadikan panutan untuk mengenal dan percaya pada Kristus, pada Kristus Yesus. Bahkan dapat memberi dampak yang kuat bagi orang lain untuk memberi dorongan semakin kuat dan berani untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Ya, kalau kita kembali di dalam nas tadi Bapak Ibu, mari kita melihat dalam nas di atas karakter karakteristik umat Kristen dapat dikelompokkan menjadi 3 elemen. Yang pertama di situ Bapak Ibu, menjadi 3 elemen sebagai berikut, ya. Karakter yang berhubungan dengan Allah, ya, karakter yang berhubungan dengan Allah. Pertama kasih, ya. Apa sih karakter yang berhubungan dengan Allah? Ya, sesuai dengan konteks atau sesuai dengan nats kita, yang pertama adalah kasih. Kata kasih dalam bahasa Yunani adalah agape, yang berarti cinta yang tidak mementingkan, diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat, tidak pernah egois. Ya, kasih atau agape adalah tindakan mencari kebaikan tertinggi bagi orang lain. Kalau kita melihat menurut Rodney mengatakan bahwa kasih merupakan kekuatan hidup yang bergerak yang akan membawa persatuan bagi yang sudah dipisahkan. Ya, artinya Bapak Ibu, kasih itulah yang menjadi pengikat untuk menyatukan uh, kita dengan Allah. Ya, hanya melalui dengan kasih itu, ya, hanya melalui dengan cinta Allah kepada kita Bapak Ibu. Poin yang kedua Bapak Ibu, sukacita. Ya, yang kedua, sukacita. Kalau kita melihat kata sukacita dalam bahasa Yunani adalah chara, yang berarti senang, gembira. Sukacita ilahi ini dihasilkan dalam diri orang percaya oleh Roh Kudus. Ya, bersukacitalah, ya, atau chara merupakan sebuah panggilan untuk menjadikan sukacita sebagai sebuah gaya hidup. Sukacita Kristen adalah hasil dari sebuah teologi yang mendalam bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan dan kemuliaannya sendiri dan juga demi kebaikan orang yang mengasihi Dia. Ya, artinya sukacita yang uh, ada di dalam diri kita itu sukacita yang dihasilkan melalui dengan Roh Kudus. Ya, dan sukacita itu kita aktifkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, dan kita aktifkan. Jangan kita pasifkan di dalam hidup kita, ya. Dan yang ketiga damai sejahtera. Kalau kita melihat kata aslinya dalam bahasa Yunani eirene yang merupakan terjemahan dari kata bahasa Ibrani Shalom yang merupakan ekspresi dari kepenuhan, kesempurnaan, atau ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ataupun tekanan dari luar. Damai sejahtera ini adalah lahir dari keyakinan akan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan dalam setiap detail hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya,
Damai sejahtera artinya Bapak Ibu, damai sejahtera itu adalah berbicara tentang ekspresi dari kepenuhan atau kesempurnaan, ya, ketenangan jiwa, ya. Dan itu adalah uh, dilahirkan atau lahir dari sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan akan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kenapa? Karena ketenangan itu, kedamaian itu ada di dalam diri kita. Karena kita betul-betul yakin, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, berikutnya, mari kita melihat poin kedua, karakter yang berhubungan dengan sesama. Ya, ada juga beberapa hal yang menjadi karakter eh, yang berhubungan dengan sesama. Yang pertama, kesabaran. Ya, kata kesabaran dalam bahasa Yunani ialah makrotumia yang terdiri dari kata makros, ya, yang berarti panjang, dan tumia yang berarti temperamen. Jadi secara harfiah, makrotumia berarti ber bertemperamen panjang. Dengan kata lain, makrotomia adalah semacam sikap tekun dan sabar yang membawa kemenangan. Billy Graham, ya, mengatakan bahwa kesabaran menggambarkan tentang ketenangan dan ketabahan seseorang dalam menghadapi fitnahan. Ya, kesabaran ini juga Bapak Ibu seringkali apa namanya terjadi ketika kita menghadapi atau mengalami situasi-situasi yang mungkin uh, tidak tidak sepantasnya, ya, apalagi ketika kita difitnah, apalagi ketika kita dimaki oleh orang-orang lain, ya, disitulah uh, nampak ketenangan itu, disitulah muncul yang namanya kesabaran itu di dalam diri kita, ya. Disitulah kita bagaimana kita menunjukkan karakter kesabaran kita, Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi itu. Memang secara psikologi secara psikologis bahwa kita memang kadang lalai, tidak sabar. Ya, tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus menjaga karakter kita. Ya, kita harus menunjukkan kesabaran kita melalui dengan kesabaran kita. Poin kedua, kemurahan. Ya, kemurahan, kata kemurahan dalam bahasa Yunani ialah Christotes, yang berarti kemurahan atau kemurahan hati yang sering juga diartikan kebaikan, kemurahan, kebaikan. Kemurahan berarti kebaikan yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, artinya bahwa dalam menjalani kehidupan ini juga perlu kita memiliki yang namanya karakter. Ya, karakter dalam hal bagaimana kita menanggapi situasi-situasi yang mungkin kurang baik, tetapi kita menanggapinya dengan kemurahan. Bagaimana hati kita terus dikendalikan oleh kemurahan itu, kemurahan hati. Ya, kita menunjukkan karakter kita, kita menunjukkan eh, bagaimana sikap kita kepada situasi itu atau kepada orang lain, ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, kebaikan. Kata kebaikan dalam bahasa Yunani ialah agathosune, yang berarti kebaikan hati. Kebaikan ini menggambarkan moral tertinggi dan nilai yang tertinggi. Kalau kita melihat juga menurut Billy Graham, menekankan bahwa kebaikan adalah hasil kasih yang tergerak. Hasil kasih yang tergerak, kebaikan menunjukkan kualitas moral dalam karakter yang baik atau dampak dari konstitusi yang menguntungkan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dia juga mengatakan bahwa uh, Billy Graham mengatakan bahwa kebaikan itu adalah uh, tergerak kebaikan itu adalah hasil daripada kasih yang tergerak.
ya Bapak Ibu. Ya, dan itu juga menunjukkan kualitas moral kita, ya, menunjukkan kualitas sikap kita, karakter kita Bapak Ibu. Ya, yang eee, terus berdampak kepada orang lain, ya, yang terus berdampak pada sesama kita, ya, siapapun itu yang kita hadapi Bapak Ibu. Poin berikutnya Bapak Ibu, berikutnya karakter yang berhubungan dengan diri sendiri, ya. Terakhir ini, poin terakhir ini juga ini merujuk kepada diri kita sendiri, kepada pribadi kita, ya. Yang pertama, kesetiaan, ya. Kesetiaan itu tuh juga Bapak Ibu itu bersifat kalau bisa dibilang personal, ya. Tergantung, ya. Artinya merujuk kepada pribadi masing-masing, merujuk kepada personal, ya. Kalau kita melihat kata kesetiaan dalam bahasa Yunani ialah pistis, ya. Yang sama dengan untuk iman dalam bahasa Yunaninya, ya. Pistis pistis Arti pistis dalam bahasa Yunani juga sama dengan iman Bapak Ibu, dengan kesetiaan antara kesetiaan dan iman. Pengertiannya dalam bahasa Yunani sama, yaitu pistis. Ya, yang berarti layak untuk dipercaya. Kata ini menunjuk pada ciri khas seseorang yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya sebagai bukti imannya yang sungguh-sungguh Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kesetiaan atau pistis berarti kejujuran dan integritas dalam tindakan seseorang dan komitmen serta tanggung jawabnya. Dalam buku Jonar, pneumatologi melukiskan tentang kesetiaan dalam hal yang kecil dan sederhana sehingga dapat menaklukkan dan meraih hal yang lebih besar. Ini adalah artinya bagaimana kita menunjukkan, ini berbicara tentang bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita dari perkara-perkara kecil. Misalnya ada hal-hal yang dipercayakan kepada kita, mulai dari hal kecil atau eee, mulai dari pelayanan, misalnya ngepel, itu kan perkara kecil. Ya, ketika kita dipercayakan untuk melayani di gereja atau dimanapun kita melayani, apalagi kalau yang terjun di lapangan bagian misi, ya, bagian atau orang-orang yang memberitakan Injil, ya. Kedua, kelemah lembutan Bapak Ibu, kelemah lembutan. Kata kelemah lembutan dalam bahasa Yunani juga prautes, yang berarti suatu anugerah batiniah bagi jiwa yang diekspresikan pertama kali terutama kepada Allah. Ya, ini berbicara tentang kelemah lembutan Bapak Ibu, sikap kelemah lembutan kita yang kita ekspresikan pertama kali kepada Allah kita. Ya, kita menunjukkan itu Bapak Ibu, karakter kita. Kelemah lembutan adalah sikap hati, ya. Kelemah lembutan adalah sikap hati di mana ia menyerahkan masalahnya di bawah kontrol Allah, ya. Artinya kita menyerahkan hidup kita. Kita hanya apa namanya? Segala problem yang kita alami, pergumulan yang kita alami itu, kita hanya serahkan di bawah kontrolnya Allah kita. Sehingga sehingga ia sehingga ia dimampukan untuk tetap bersikap lembut. Billy Graham mengatakan bahwa kelemah lembutan dapat disamakan dengan kesederhanaan yang berlawanan dengan sikap semarak atau memuaskan diri sendiri belaka. Ya. Berikutnya penguasaan diri. Ya, penguasaan diri Bapak Ibu. Kata penguasaan diri dalam bahasa Yunani ialah ekrateia yang berarti mengatur diri sendiri. Ya, mengatur diri sendiri, disiplin diri. Disiplin diri, mengendalikan diri. Penguasaan diri merupakan suatu di mana seseorang mampu mengendalikan dirinya sehingga dia tetap dapat menjalankan roda pemerintahan. Ya, artinya Bapak Ibu penguasaan diri ini seringkali kita alami
atau terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang marah, ya, dalam mungkin ketika, apa namanya itu, emosi kita itu ada karena ada masalah yang kita alami, mungkin ada hal-hal yang, eee, tidak tidak apa namanya, yang tidak pantas, yang tidak layak, ya, kita hadapi, lalu kita emosi, ya. Dan di situ dia berbicara tentang bagaimana kita menguasai, mengendalikan diri kita, Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi itu, ya, dalam menghadapi problem-problem yang diperhadapkan dengan kita, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu, untuk itu kita sampai kepada kesimpulan ya Bapak Ibu, berdasarkan hasil teks di atas, maka secara praktik ada 3 hal yang perlu kita pelajari bersama dalam memahami karakter Kristus yang harus dipelajari, yang harus dipelihara oleh umat Kristen sebagai berikut. Ya, ini yang harus kita pelihara Bapak Ibu di dalam hidup kita. Ya, kembali tadi di dalam tema kita bahwa karakter Kristus yang harus dipelihara oleh umat Kristen. Ya, ada 3 hal ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu, poin pertama karakter yang berhubungan dengan Allah. Kita harus menjaga karakter kita Bapak Ibu. Ya, yang berhubungan dengan Allah. Kedua, karakter yang berhubungan dengan sesama. Kita juga harus menjaga karakter yang berhubungan dengan sesama kita, yang berhubungan dengan keluarga kita, yang berhubungan dengan, eee, masyarakat, kepada, eee, sahabat-sahabat kita, kepada kawan-kawan kita harus juga menjaga itu Bapak Ibu. Yang ketiga, karakter yang berhubungan pada diri sendiri, ya. Kita juga, eee, harus memelihara karakter yang berhubungan dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Hal ini merupakan suatu tindakan yang aktif, ya, ini juga aktif bukan pasif, umat Kristen yang harus dipelihara sebagai gaya hidup sehari-hari, ya. Yang harus kita pelihara sebagai gaya hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu, ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian renungan singkat kita.